Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Topik yang kami ambil yaitu tentang analisis SWOT budidaya tanaman jagung hibrida. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu terdiri dari atas nama saya sendiri, Heru Nathaniel Tamba, dengan MPM 218220076. Selanjutnya, Saya Nanda Aulia, NIM 083. Dan saya Yohana Tirtia Sibua dengan NPM 0046. analisis SWOT pada budidaya tanaman jagung hibrida. Jagung merupakan tanaman pangan yang tumbuh melalui benih. Jagung merupakan tanaman musiman atau annual crop. Satu siklus hidupnya diselesaikan dalam 80 sampai 150 hari. Paruh pertama dari siklus merupakan tahap pertumbuhan vegetatif dan paruh kedua tahap pertumbuhan generatif. Tinggi tanaman jagung sangat bervariasi. Umumnya ketinggian antara 1 sampai dengan 3 meter. Budidaya tanaman jagung meliputi satu dengan mempersiapkan lahan, yaitu kalau kita mempersiapkan lahan, kita harus melihat lahan apakah cocok untuk ditanami jagung. Kedua itu penanaman, dan ketiga itu kita harus terus memupuk sesuai dengan jadwalnya. Dan keempat itu merupakan pemeliharaan dengan cara menyemprot pestisidanya, terus membersihkan lahannya. Dan ketiga itu pengairan, yaitu kita tahu pasti kita harus menyiramnya secukupnya, tidak boleh berlebihan karena setahu dan saya baca jagung itu tidak boleh kelebihan air. Berikutnya ialah konsep strategi. Menurut Grant 1999, strategi memiliki 3 peranan penting dalam mengisi tujuan manajemen, yaitu 1. Strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan. 2. Strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. 3. Strategi sebagai target. Di sini strategi sebagai pendukung untuk pengambilan keputusan ialah jika kita mempunyai strategi dan strategi tersebut kita rancang dengan matang, pasti kita punya keputusan yang sangat bagus. Yang kedua, strategi sebagai sarana koordinasi dan komunikasi, itu kita sudah mengambil keputusan dari kita sudah mengambil argumen dari beberapa orang, lalu kita satukan, kita berkomunikasi jadi satu. Itu yang disebut sebagai sarana koordinasi dan komunikasi. Strategi sebagai target ialah kita sudah memiliki strategi dan kita terus harus membuat target yang harus kita capai ke depannya. Konsep usaha tani. Usaha tani pada dasarnya adalah proses pengorganisasian alam, lahan, tenaga kerja, dan modal untuk menghasilkan output pertanian. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida dengan efektif, efisien, dan kontinu untuk menghasilkan produksi yang tinggi sehingga pendapatan usaha taninya meningkat. Matriks SWOT adalah alat yang penting bagi seorang manajer dalam mengembangkan 4 tipe strategi, yaitu 1. SO atau Strength Opportunity, 2. WO atau Weakness Opportunity, 3. ST atau Strength Threats, 4. WT atau Weakness Threats. Matriks SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi berdasarkan analisis faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal pada matriks. Analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Analisis SWOT membantu mengkombinasikan berbagai tren lingkungan atau peluang dan ancaman
dengan kemampuan internal yang dimiliki organisasi. Analisis SWOT mengidentifikasikan lingkungan dengan sangat teliti. Contoh penerapan analisis SWOT pada budidaya tanaman jagung. Di sini kami mengambil contoh Kabupaten Tasikmalaya. Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat, yang mana sektor pertaniannya merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah. Sektor pertanian di Tasikmalaya terdiri dari beberapa subsektor, yang salah satunya adalah subsektor tanaman pangan. Jagung hibrida merupakan jenis tanaman pangan yang menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Tasikmalaya. Pada tahun 2017, produksi jagung hibrida menurun. Hal ini disebabkan karena musim yang tidak menentu dan terjadinya serangan hama dan penyakit. Hal ini menjadikan produksi jagung hibrida menurun sehingga menyebabkan perekonomian petani jagung menurun. Dalam beberapa tahun terakhir, jagung mulai dikembangkan oleh petani sehingga perlu adanya strategi pengembangan untuk meningkatkan produksi jagung. Di dalam pelaksanaan usaha tani, petani harus memutuskan apa yang ingin diproduksi dan bagaimana memproduksinya. Pada proses pengambilan keputusan, petani memperoleh peluang yang dibatasi oleh faktor internal maupun faktor eksternal. Tahap-tahap di dalam merumuskan strategi pengembangan usaha tani jagung hibrida di Desa Kadipaten, Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya yaitu sebagai berikut. Analisis faktor internal dan juga faktor eksternal. Perumusan strategi dirancang untuk mengarahkan para pelaku usaha tani dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Penentuan strategi dimulai dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan mendiagnosa berbagai kesempatan dan risiko yang ada di dalam lingkungan. Ini dimaksudkan agar petani mampu menghadapi situasi dan kondisi lingkungan yang selalu berubah-ubah. Jadi, kesimpulan yang dapat kami ambil dari presentasi kami ini adalah bahwa analisis SWOT berusaha mengombinasikan antara peluang dan ancaman dari faktor eksternal dengan kekuatan dan kelemahan dari faktor internal yang terjadi pada budidaya tanaman jagung. Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strateginya adalah matriks SWOT. Analisis matriks SWOT digunakan untuk merumuskan alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan usaha tani jagung. Matriks SWOT menggambarkan bagaimana kekuatan dan kelemahan dari faktor internal dapat dipadukan dengan peluang dan ancaman dari faktor eksternal sehingga dihasilkan rumus strategi usaha tani yaitu SO atau Strength Opportunities, strategi WO atau Weakness Opportunities, strategi ST atau Strength Traits, dan strategi WT atau Weakness Traits. Demikian presentasi kelompok kami. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.